Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ezra Manurung, NPM 191437086. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu komputer forensik dan tujuan komputer forensik, serta tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan pada komputer forensik itu sendiri. Secara bahasa, kata forensik berasal dari bahasa Yunani, yakni forensis yang artinya debat atau perdebatan. Sedangkan menurut istilah forensik ialah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu menegakkan proses keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Komputer forensik, pengertian dan tujuan. Mari kita bahas lengkap tentang pengertian komputer forensik terlebih dahulu. Pengertian komputer forensik. Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer forensik ini dikenal sebagai digital forensik. Banyak bidang ilmu yang dimanfaatkan dan dilibatkan pada suatu kasus kejahatan atau kriminal untuk suatu kepentingan hukum dan keadilan, di mana ilmu pengetahuan tersebut dikenal dengan ilmu forensik. Pengertian komputer forensik menurut para ahli. Adapun pengertian komputer forensik yang dijelaskan oleh para ahli yaitu sebagai berikut. Jude Robin, komputer forensik merupakan penerapan sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisisnya dalam menentukan berbagai bukti hukum yang memungkinkan. Yang kedua dari Noblet, menurutnya komputer forensik sangat berperan dalam mengambil, menjaga, mengambil dan menyajikan data yang sudah diproses secara elektronik dan disimpan di dalam media komputer. Yang ketiga, Ruby Alamsyah mengatakan bahwa komputer forensik atau digital forensik ialah suatu ilmu yang menganalisis barang bukti secara digital hingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan, yang termasuk barang bukti digital tersebut antara lain laptop, handphone, notebook, dan alat teknologi lain yang memiliki tempat penyimpanan dan dapat dianalisa. Kajian dalam bidang komputer forensik ini masih bisa dibilang baru dan masih dikembangkan, karena maraknya tindak kejahatan dalam komputer yang membutuhkan suatu proses membuktikan agar segala kasus kejahatan komputer dapat dibuktikan secara sah di pengadilan. Pada saat ini, komputer forensik dibagi ke dalam beberapa bidang, antara lain internet forensik yang membahas forensik dalam lingkup internet dan aplikasinya, network forensik, disk forensik, firewall forensik, database forensik, MDF, dan sistem forensik yang keseluruhannya berada dalam konteks komputer forensik. Ya, lalu bertanya tujuan dari komputer forensik tersebut. Tujuan komputer forensik, adapun tujuan ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya, melalui internet forensik, kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email kepada kita, kapan dan di mana keberadaan pengirim. Dalam contoh lain, kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP address, komputer yang dipakainya, dan keberadaannya, serta kegiatan apa yang dilakukan pada website kita. Tahapan pada komputer forensik. Terdapat 4 fase dalam komputer forensik, antara lain yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data yang tujuannya mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dianggap urgent dan bagaimana seluruh data dapat terhimpun dengan baik. Pengujian. Pengujian mencakup suatu proses penilaian dan memilah berbagai informasi yang sesuai dari semua data yang telah dikumpulkan. Juga bypassing proses atau meminimalisasi berbagai fitur dalam sistem operasi dan aplikasi yang bisa menghilangkan data seperti enkripsi, kompresi, akses mekanisme kontrol, mengalokasi file, pemeriksaan, pemeta-metadata, mengekstrak file, dan lain-lain. Analisis yang dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan metode. Tugas dari analisis ini mencakup banyak kegiatan, seperti mengidentifikasi user atau pengguna yang terlibat secara tidak langsung, lokasi kejadian, perangkat, dan mempertimbangkan bagaimana caranya agar semua komponen itu saling terhubung sampai mendapatkan kesimpulan akhir. Lalu, dalam mengumpulkan data digital forensik, menggunakan metode track tool. Track forensik yang muncul sebagai alat untuk membantu peneliti menemukan bukti lebih cepat menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dan mengurangi beban dari seorang ahli forensik. Triage forensik merupakan suatu praktek mencari komputer di lapangan yang bisa diprioritaskan sebagai bahan dalam penyelidikan. Bila barang bukti ternyata relevan dengan kejadian, maka komputer bisa dibawa ke lab dan kemudian pelaku bisa segera ditahan tanpa menunggu lama.
Bila ternyata barang bukti tidak relevan, maka barang bukti komputer tidak perlu dibawa ke lab atau dibiarkan saja di tempat kejadian. Manfaat track forensik cukup banyak dan sangat efektif, seperti selama beberapa tahun terakhir banyak terjadi pergeseran alat yang digunakan untuk melakukan track forensik. Pada awal-awal komputer forensik, alat track dikembangkan untuk para ahli forensik. Alat-alat ini yang rumit ini membutuhkan seorang operator yang ahli dalam pengoperasiannya. Namun, karena anggaran terus dipotong, jumlah ahli forensik yang terjun langsung untuk melakukan track semakin berkurang. Untungnya, banyak alat-alat baru telah diperkenalkan dirancang khusus untuk para non-ahli. Alat-alat ini memungkinkan seorang awam untuk melakukan berbagai tugas track di lapangan dengan mengikuti beberapa petunjuk sederhana. Produk baru ini mengubah wajah triage forensik dengan begitu banyak peralatan yang tersedia. Seorang bisa memilih dari mana mulai melakukan penyelidikan kasus-kasus digital forensik di Indonesia. Di sini, saya akan menyinggung sedikit tentang kasus pembunuhan berencana Ketua KPK Antasari Azhar dan ada andil penting digital forensik di dalamnya. Menurut detik.com, peristiwa itu menjadi saat yang membahagiakan bagi ahli digital forensik Ruby Alamsyah. Ya, karena ikut andil ya, 2019 menjadi titik di mana perjuangan seorang Ruby menumbuhkan kesadaran akan digital forensik mulai menampakkan hasil. Pada awal memperkenalkan digital forensik pada 2006, Ruby boleh dibilang nekat, berupaya mencari pasar. Ia mendekati para penegak hukum, mensosialisasikan digital forensik. Puncaknya adalah pada kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Antasari Azhar. Tim kepolisian yang sudah paham bagaimana memperlakukan barang bukti digital berupa voice recorder langsung memanggil Ruby. Sejak saat itu, digital forensik selain mulai dikenal banyak orang, juga merambah ke berbagai institusi. Ini sekaligus melunturkan anggapan kebanyakan orang bahwa digital forensik hanya digunakan di lingkungan kepolisian. Maka, dari itu kenapa digital forensik harus dilakukan? Forensik digital diperlukan karena biasanya data di perangkat target dikunci, dihapus atau disembunyikan. Dan mungkin data yang terhapus atau terkunci bisa memecahkan masalah. Lalu, digital forensik juga dapat dilakukan di sektor swasta, seperti penyelidikan internal perusahaan in-house atau penyelidikan intrusi, penyelidikan khusus mengeksplorasi sifat dan dampak intrusi jaringan yang tidak sah. Legalitas digital forensik praktik forensial digital harus dilakukan dengan prosedur yang benar, karena akan memengaruhi hasil keputusan pengadilan. Forensik digital tidak hanya digunakan sebagai bukti, tetapi juga memastikan siapa melakukan apa dan mengonfirmasi alibi setiap pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Oleh karena itu, pertimbangan aspek legal dan etis terhadap praktik forensik digital perlu diselenggarakan agar menjadi panduan yang dapat dipatuhi oleh seluruh praktisi. Itulah ulasan singkat tentang komputer forensik, pengertian dan tujuan hingga kasus yang pernah terjadi yang bisa kita pahami. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita dan bermanfaat. Sekian, terima kasih.